Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ja'alnahu fi qararin makin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa lam yakhsha illallah. Shadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin yang kami hormati, khusus tokoh-tokoh, para suku yang lainnya, bapak-bapak haji dan aparatur pemerintah, itu bapak RW, bapak RT dan jamaah Masjid Al-Jihad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dan syukur, mari sama-sama senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan nikmat terhadap kita semua, yang begitu melimpah, yang setiap hari kita rasakan. Itu adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka sepatutnya lah sebagai manusia, sebagai hamba Allah, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmatnya, dan orang yang tidak bersyukur, maka nikmatnya akan dikurang ataupun mendapatkan azab. Nauzubillah min dzalik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih berada pada bulan yaitu Rabiul. Jangan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas tentang fikih, yaitu tentang melanjutkan bab yang sudah kita pelajari, yaitu tentang salat Jumat. Wa syara'atul Jum'ah, dan syarat-syarat Jumat itu, salat Jumat itu ada, kemarin kita bahas itu tujuh syarat. Jadi kalau sholat Jumat itu ada tujuh syarat. Yang pertama adalah beragama Islam. Jadi yang wajib sholat Jumat hanyalah yang beragama Islam. Kalau bukan agama Islam, maka tidak memenuhi syarat untuk sholat Jumat. Artinya nggak usah sholat Jumat. Kemudian yang kedua adalah balik. Artinya balik itu artinya sudah cukup umur, ya, cukup umur. Artinya bukan anak kecil, ya. Jadi balik itu artinya sudah masuk hampir dewasa, ya, hampir remaja. Itu sudah termasuk balik. Ya, kira-kira berapa? Yaitu antara 11-12 tahun, itu yang laki-laki. Kalau yang 9 mungkin yang perempuan, ya. Itu diantaranya ciri-ciri yang sudah balik. Itu yang wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang ketiga adalah berakal. Artinya orang yang berakal, artinya orang yang bukan orang yang gila. Jadi kalau orang yang berakal, maka dia wajib sholat Jumat. Jadi kalau misalkan kita berakal, maka wajib kita melaksanakan sholat Jumat, ya. Nggak ada alasan, ya, entah sakit atau apa, ya, nggak ada alasan, kecuali dia memang kalau ada alasan yang tertentu, ya boleh kita untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Kalau dia berakal, maka dia wajib sholat Jumat. Kemudian adalah merdeka. Ini merdeka ini, ya, zaman dulu. Kalau sekarang semuanya merdeka, ya, nggak ada yang teraniaya, nggak ada yang dikuasai oleh seorang nggak dikuasai oleh seorang majikan, ya, semuanya pasti merdeka. Kemudian syarat selanjutnya yaitu laki-laki. Jadi sholat Jumat itu diwajibkan hanya bagi laki-laki. Kalau perempuan tidak wajib. Ya, jadi kalau Jumatan kalau perempuan itu tidak wajib.
Kalau laki-laki, umpamanya laki-laki Di Mekah kok ya nanti cewek berjemaah. ya nanti. Jadi yang laki-laki itu wajib untuk sholat Jumat. Adapun wanita itu tidak wajib untuk sholat Jumat. Tapi tidak dilarang juga ya, tidak dilarang untuk melaksanakan sholat Jumat gitu ya. Jadi tapi nggak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi yang wajib hanya bagi laki-laki. Kemudian sehat, badannya sehat. Jadi kalau sakit ya harus sholat Jumat. Kemudian yang terakhir yaitu menetap di tempatnya atau di kampungnya. Itu yang wajib sholat Jumat. Jadi selain itu, sholat zuhur gitu ya. Sholat zuhur selain yang 7 tadi, sholat zuhur bukan nggak sholat gitu ya. Jadi bukan nggak sholat. Artinya tadi umpamanya tadi perempuan wanita nggak wajib sholat Jumat. Tapi bukan berarti nggak sholat zuhur. Tetap sholat zuhur walaupun hari Jumat itu bagi wanita. Memang ada kayak Pak Haji misalnya di Mekah ada yang sholat Jumatan ya. Itu wanita dia pengen dapat jamaahnya saja ya, tapi nggak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan juga nggak ada larangan, artinya nggak ada larangan untuk sholat Jumat. Masa kita larang jangan Jumat ya, jangan ya. Nggak ada. Jadi tapi tidak wajib untuk sholat Jumat. Jadi yang wajib sholat zuhur mau 2 kali atau sekali gitu ya. Kalau perempuan takutnya karena nggak wajib kan sholat Jumat, jadi dia misalkan ikut sholat Jumat sama 2 rakaat juga. Nah itu harus sholat zuhur lagi karena yang wajib adalah sholat zuhur bagi wanita. Jadi kalau ngikut sholat Jumat ya nggak apa-apa, cuman sholat zuhur lagi gitu. Karena yang wajib adalah sholat zuhur bagi wanita gitu ya. Jadi yang wajib hanyalah bagi yang laki-laki. Jadi ada berapa? Ada 7 ya. Dan diantaranya yaitu laki-laki. Nah itu syarat untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian dan syarat mengerjakannya itu ada 3. Syarat mengerjakan sholat Jumat itu ada 3. Yang pertama ayyakuna ada arba'ina min ahlil Jumat, yaitu ada 40 orang yang dia memang untuk bisa melaksanakan sholat Jumat. Jadi kalau kurang dari itu tidak memenuhi syarat untuk sholat Jumat. Jadi harus 40 gitu. Dan 40 itu harus memang dia tadi syaratnya laki-laki, 40 yang sudah balik gitu ya. Kalau kurang dari itu maka tidak memenuhi syarat untuk sholat Jumat. Lebih baik cari tempat yang ada jumlahnya ya 40 gitu. Jangan ngadain sendiri gitu ya. Nah itu harus 40 orang atau 40 jiwa yang ahli Jumat. Kemudian wa ayyakuna waqta bagian, masih ada waktu. Umpamanya waktunya Jumat itu jam berapa? Ya antara jam pas zuhur gitu ya. Jam 12. Kalau misalkan lebih dari itu, umpamanya sudah jam udah jam 2 mau sholat Jumat, nah itu juga nggak usah. Nah, sebaiknya sholat zuhur. Kalau misalkan sendiri memaksakan mau sholat Jumat nih dari mana-mana misalkan nih ya ketinggalan, nggak usah maksain karena itu tidak memenuhi syarat. Jadi harusnya syaratnya dia waktunya yang masih ada waktu untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian syaratnya itu adalah 2 khutbah. Ada 2 khutbah. Jadi sholat Jumat itu beda dengan sholat zuhur. Walaupun memang pengganti sholat zuhur, tapi beda. Disebut sholat Jumat karena banyak orangnya berjamaah, 40 orang. Yang kedua karena ada khutbahnya, ada 2 khutbah. Jadi ada khutbah pertama, ada khutbah kedua. Jadi itu disebutnya sholat Jumat. Kalau nggak ada khutbahnya itu bukan sholat Jumat. Umpamanya ada yang sholat 2 rakaat, niatnya sholat Jumat gitu ya. Nah itu bukan sholat Jumat. Karena apa? Karena nggak ada khutbahnya. Jadi harus khutbahnya, ada khutbahnya. Ya, itu ya. Dan juga tadi tentunya harus memenuhi syarat tadi yang 40 orang. Kemudian ayaku untuk sholat rakaataini bi jamaah. Nah itu harus sholatnya 2 rakaat
rakaat sholat Jumatnya berjamaah itu ya. Jadi selain khutbah 2 khutbah, kemudian 2 rakaat sholat Jumat. Nah itulah 3 syarat untuk 3 ketentuan untuk fardu di dalam ketika melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama adalah yaitu 2 khutbah, kemudian ada dua khutbah, kemudian 2 rakaat, dan kemudian harus salah satunya yaitu ada 2 khutbah ya. Jadi ada 3 syarat ya. Kemudian adapun yang disunahkan. Nah, yang disunahkan ya. Tadi kan yang wajib ya. Yang disunahkan sebelum melaksanakan sholat Jumat ada 4 perkara. Apa yang 4 perkara? Yang pertama al-ghuslu, yaitu mandi. Jadi kalau sholat hari Jumat itu disunahkan untuk mandi. Bukan mandi wajib Pak ini. Ini mandi sunnah. Ya, ada lagi kalau mandi wajib ya beda. Ada hadis Nabi mengatakan bahwasanya mandi Jumat itu adalah wajib bagi orang yang dewasa, yang sudah dewasa, wajib. Ya. Nah, itu kalau mandi wajib. Nah, kalau misalkan sudah mandi wajib, nah itu ada lagi mandi sunnah. Sunnah Jumat, sebelum Jumat kita mandi dulu tuh. Nah, itu yang pertama, mandi bersih-bersih terlebih dahulu untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yaitu watanziful jasad, yaitu membersihkan badan. Nah, membersihkan badan dan pakaian yang bersih. Jadi kalau Jumat itu khusus ya, jangan pakaian seperti biasa. Kalau Jumat itu harus pakaian yang baru, yang bagus kalau bisa, kalau ada ya. Pakaiannya yang paling tidak yang paling bagus putih ya. Jangan pakai kaos oblong. Ini sholat Jumat pakai kaos oblong ya. Nah, itu jangan ya. Nah, diusahakan hari Jumat itu harus serba bagus gitu. Kalau bisa yang baru dibeli dipakai Pak. Itu hari Jumat ya. Kalau bisa ya. Ini mah boro-boro yang baru ya. Kadang-kadang yang ya habis jualan langsung sholat Jumat ya. Langsung datang ke Jumat. Kasihan nanti. Di tempat Jumatnya kasihan. Kenapa? Karena ada syarat yang ketiga, yaitu harus yang disunahkan itu bersih wangi-wangian gitu. Disunahkan untuk wangian ya. Makanya kalau sholat Jumat itu harus wangi gitu ya. Pakai parfum gitu ya. Adab ya Pak Ustaz ya. Kurang adab ya. Iya, kalau nggak pakai parfum ya kurang nggak wangi. Jadi harus wangi gitu, wangian ya. Paling tidak. Supaya apa? Supaya orang lain yang di sampingnya juga terasa nikmat, enak ya. Ini kadang-kadang kan kalau langsung dari jualan kemudian nggak pakai parfum ya langsung sholat Jumat, kasihan yang di sampingnya ya kebauan ya kasihan jadinya. Makanya bau keringat bau apa aja udah. Nah, itu jadi makanya disunahkan untuk mandi, kemudian disuruh pakaian yang bersih, disunahkan untuk wangi-wangian seperti itu supaya yang lainnya tidak merasakan ya tidak enak gitu. Jadi semuanya merasakan wangi gitu ya. Nah, jadi wangi-wangian. Kemudian juga wayastajib insat fi waqtil khutbah. Disunahkan untuk diam ketika khutbah. Nah, ini disunahkan untuk diam ketika khutbah. Jadi jangan ngomong Pak ya. Umpamanya ada yang ngajak temennya nih. Ini lagi khutbah. Ada yang ngajak temennya ngomong. Tadi kamu bawa uang nggak gitu ya? Bawa pinjem misalnya, pinjem uang gitu. Itu juga nggak boleh, walaupun untuk infak. Jadi kalau lagi khutbah jangan suka ngobrol. Bahkan dalam hadis Nabi dijelaskan ya apabila khutbah sedang khutbah, nah itu maka diamlah. Ansitu ya, wasma'u dengarkan ya. Dan wa'ati'u dan taatlah ya. Dan apabila berbicara, apabila salah satu berbicara ya, misalkan bilang ataupun apa aja lah kata-kata gitu ya, maka itu Jumatnya maka pakad lagu gitu kan dalam Bilal kan idza sa'idal khatib al minbar fala yatakallamu, maka jangan ngobrol ya.
Kemudian wasma'u wa ati'u rahimakumullah ya. Taati dan dengarkan ya. Dan taati ya. Artinya kita disuruh diam gitu. Dan orang yang diam dan orang yang bicara ketika khutbah maka Jumatnya sia-sia gitu. Artinya pahalanya gitu. Kalau kewajibannya sudah gugur, tapi pahala Jumatnya dia tidak dapat. Nah, itu ya. Jadi pahala sholat Jumatnya dia tidak dapat. Kenapa? Karena gara-gara ketika khutbah ngomong atau ngobrol atau manggil temennya. Gara-gara itu ya. Bisa jadi pahala khutbahnya jadi pahala Jumatnya jadi hilang gitu ya. Wa man dakhala wal imamu yakhdub khabibataini. Kemudian dia juga sholat dua rakaat disunahkan sholat dua rakaat masuk masjid kan, sholat dua rakaat. Nah, kemudian disebutnya apa? Tahiyatul masjid. Gimana niatnya Pak? Niatnya sholli sunnatan tahiyatal masjid rakaataini lillahi ta'ala ya. Aku sejak niat sholat 2 rakaat tahiyat masjid karena Allah Ta'ala. Nah, itu yang disunahkan. Jadi sholat tahiyatul masjid. Jadi jangan langsung duduk. Habis datang jangan langsung duduk. Permasalahannya kadang-kadang ada yang sedang khutbah, kemudian dia langsung sholat. Nah, itu juga nggak boleh juga. Kalau memang sudah ada khutbah, nggak usah sholat dulu ya, langsung aja duduk. Gitu. Sholat dulu Pak. Kalau ada khutbah, kalau misalkan karena khutbah kan harus didengarkan, harus dengerin gitu kan ya, langsung aja duduk. Nah, kalau yang tadi yang sholat sunat itu kalau memang habis azan atau sebelum azan gitu ya. Kalau sudah khutbah itu nggak boleh sholat karena itu sudah masing-masing darurat berarti ya, darurat. Jadi sholat juhur ini, sholat juhur. Ya. Itu pengamalan semua. Iya. Tapi itu bukan berarti benar ya. Bukan berarti benar itu aturan manusia. Aturan manusia gitu. Kan dimaklumi karena ada kategori darurat itu. Jadi kalau misalkan dalam keadaan terpaksa ya masih ada sholat zuhur gitu. Nah, itu kira-kira terpaksa nggak gitu ya? Kalau terpaksa mungkin itu untuk menjaga diri agar supaya masih kerja terus gitu ya. Nah, itu ya. Itu wallahu a'lam bishawab ya. Itu saya tidak bisa menjawab yang jelas karena itu hukum Allah. Apabila memang ditunaikan sudah masuk sholat Jumat maka tinggalkan jual beli, tinggalkan pekerjaan dan beralih kepada zikir kepada Allah. Memang kalau di Indonesia nggak ada selesai, kenapa? Karena Jumat nggak libur kan, ya gitu ya. Masalah nggak libur Jumat, jadi Jumat tetap masuk gitu kan, itu masalahnya. Ya jadi kalau jawaban Allah memang ya itu harus ditinggalkan. Kalau walaupun keadaan gimana pun tinggalin aja karena memang sudah waktu sholat Jumat. Nah, jadi itulah yang beberapa macam yang disunahkan yaitu mandi, kemudian bersih, kemudian berpakaian, kemudian memotong kuku juga, Pak ya. Ini motong kuku juga disunahkan. Mungkin di sini juga kadang-kadang ya lupa ya untuk kuku ya. Kuku itu harus dipotong ya kukunya. Ya. Jadi kukunya harus dipotong. Nah, itulah beberapa yang disunahkan.